Puji Tuhan. Hari ini walaupun kita masih tetap di rumah, kita tetap melaksanakan ibadah kita di rumah. Jangan bosan-bosan ya ibadah dalam rumah kita sendiri, karena Tuhan selalu hadir di rumah kita. Yuk, sebelum ibadah dimulai, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa yuk, lipat tangan, tutup matanya, duduk yang rapi. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, sehingga kami masih boleh menghirup udara ini sekuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kau bisa berkati kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, Tuhan yang baik. Bentar lagi Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mengadakan ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Walaupun kami masih tetap melaksanakan ibadah di rumah Tuhan, berkati kami sehingga boleh bersemangat melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa persembahan kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita sekarang memuji Tuhan, karena berkat dan kasih Tuhan yang indah kepada kita, makanya kita masih beribadah di rumah, kita boleh hidup sehat. Yuk kita puji Tuhan, kasih Yesus, indah oh indah.
pujian, Bapa ku datang padamu. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun Tuhan kami masih di rumah saja, biarlah hati kami, mulut kami boleh tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Inat Lebaho tentang Saulus dan Barnabas. Kami rindu menjadi sama seperti mereka Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan untuk menceritakan firman-Mu bagi orang banyak. Sehingga Tuhan hidup kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Hari ini berkati anak-anak kami Tuhan dari tingkat TK sampai SMP. Tuhan jadikanlah anak-anak kami ini menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi saksi yang hidup di tengah keluarga mereka. Tuhan mau melihat kebosanan yang mereka alami hari-hari ini. Kalau mereka Tuhan bosan di rumah aja, mereka bosan dengan pembelajaran yang dilakukan di rumah aja, Tuhan Kau yang menguatkan mereka, menghiburkan anak-anak kami, meneguhkan mereka Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan bahwa rencana Tuhan terbaik bagi hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang mungkin hari ini mengalami resesi perekonomian. Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan Bapa, buatlah berhasil. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami. Tak jemu-jemunya Tuhan kami berdoa, bersyafaat, bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa kami, bagi bumi ini.
bersihkanlah negeri kami Tuhan. Tahirkanlah negeri kami Tuhan. Tahirkanlah dunia ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh kembali bebas untuk memuji Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai untuk meninggikan nama Tuhan. Tuhan, Kau melihat ribuan orang berdoa, bersyafaat untuk bangsa ini, untuk dunia ini. Sendengkanlah telingamu Tuhan. Jawablah doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di muka bumi ini, Tuhan pasti berikan kekuatan untuk melewati wabah ini. Hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah Kau menutup bungkus setiap keluarga kami. Semuanya dijauhkan dari corona, semuanya dijauhkan dari sakit penyakit. Karena kami memiliki Kristus yang memberikan kami kesehatan, yang memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Berkati juga gereja kami GKPI Sidorami. Biarlah Tuhan gereja kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, menceritakan firman bagi orang banyak. Sehingga melalui gereja kami, penatua, pendeta, orang-orang yang mengambil bagian di pelayanan ini, mereka boleh mengalami sukacita yang damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak Inang semua yang di rumah. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan baik, puji Tuhan. Kita kembali ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Inang mau tanya dulu, minggu lalu firman Tuhan tentang apa ya? Masih di Kisah Para Rasul ya anak-anak. Tentang siapa? Paulus dan Barnabas. Ya. Jadi apa yang dilakukan mereka ya, sehingga mereka boleh terkenal di Siprus ya, yang diceritakan cerita Alkitab minggu lalu. Bagaimana Paulus dan Barnabas ya memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan siapa Yesus itu kepada penduduk di sana. Apa yang terjadi di sana? Siapa yang bertobat? Iya, Sergius Paulus ya, dia bertobat, tetapi ada satu dukun ya yang tidak terima orang-orang mengenal Yesus, itulah Elimas. Nah, itu cerita Kisah Para Rasul minggu lalu. Nah, sekarang cerita tentang rasul yaitu si Saulus dan Barnabas di kota Listra. Ya anak-anak. Nah, firman Tuhan pada hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai dengan Kisah Para Rasul 14 ayat 20. Panjang ya. Jadi nanti siap kita ibadah, kita baca ya anak-anak, karena ini panjang. Jadi Inang tidak akan baca, Inang hanya cerita Alkitab dulu ya. Nah, jadi Kisah Para Rasul ini menceritakan bagaimana Paulus ya, Saulus dan Barnabas di kota Listra. Tapi sebelum mereka sampai ke kota Listra, mereka ke Antioquia dulu. Apa yang terjadi di Antioquia? Di situ ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yunani. Nah, Saulus sampai ke situ, dia menceritakan siapa Yesus itu. Kamu harus percaya kepada Allah yang hidup, kata Saulus. Jangan percaya kepada patung-patung. Tapi orang Yahudi tidak terima. Kami nggak menerima. Akhirnya yang menerima siapa? Ada orang Yunani. Nah, ketika orang-orang Yahudi sudah mulai menolak, membantah, akhirnya Saulus dan Barnabas berangkat ke kota Ikonium. Apa anak-anak? Ikonium ya. Nah, di Ikonium ini juga banyak orang yang bertobat. Nah, ketika Saulus dan Barnabas terus memberitakan siapa Yesus itu, siapa juru selamat itu, Injil terus disampaikan. Makanya Kisah Para Rasul ini menarik. Kisah Para Rasul. Nah, bagaimana rasul-rasul itu memberitakan siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan yang mati di kayu salib, yang mengampuni manusia, yang memberikan keselamatan. Nah, mereka sampaikan itu. Nah, di Ikonium banyak juga orang yang bertobat. Nah, setelah mereka dari kota Ikonium, berangkatlah mereka ke Listra. Sesuai dengan tema kita, Saulus dan Barnabas di kota Listra. Apa yang terjadi ya di kota Listra?
Listra. Kenapa menarik ya? Kenapa temanya Saulus dan Barnabas di kota Listra? Apa yang menarik di kota Listra? Nah, kita masuk kepada firman Tuhan. Di kota Listra ada kuil yang besar dan sangat indah. Kita bisa bayangkan seperti kalau kuil-kuil Buddha itu kan bangunannya sungguh-sungguh antik, unik gitu ya. Seperti itulah kuil-kuil tempat-tempat orang di Listra menyembah dewa mereka, menyembah patung-patung. Sangat indah. Saulus dan Barnabas melihat mereka masuk ke kota Listra, begitu indah kuil ini. Tapi kenapa dipakai untuk yang tidak baik, yaitu menyembah dewa-dewa dan menyembah patung. Nah, ketika Saulus dan Barnabas melihat bahwa orang-orang datang ke situ menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung, bahkan mereka membawa persembahan, ya, akhirnya Saulus dan Barnabas masuk ke kuil itu. Mereka berkhotbah. Mereka menceritakan mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi, mulai dari Allah memilih bangsa Israel, lalu mulai dari Allah juga turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, mengambil rupa menjadi Yesus, bahkan mati di kayu salib. Dia ceritakan sampai itu, banyak orang yang bertobat. Tapi satu yang menarik, ya, ada satu orang lumpuh di situ yang mendengar khotbah itu. Namanya lumpuh, dia dari lahir tidak bisa berjalan, ya, tidak bisa melangkah satu langkah pun tidak bisa. Dia lumpuh total dari lahir. Nah, tapi ketika dia mendengar khotbah itu, ketika dia mendengar cerita itu, cerita Tuhan Yesus, dia percaya. Dia memiliki keyakinan. Aku pasti sembuh ketika aku percaya kepada Yesus. Aku akan diselamatkan. Dosa-dosaku akan diampuni. Nah, ternyata Saulus melihat itu. Dia melihat dan percaya bahwa orang lumpuh itu pasti sudah menerima Yesus. Akhirnya dia menjumpai yang lumpuh itu, lalu dia berkata kepada yang lumpuh itu, berdirilah dengan tegak di atas kakimu. Apa yang dikatakannya anak-anak? Berdirilah tegak di atas kakimu. Dia mengatakan itu kepada yang lumpuh itu. Apa yang terjadi? Apakah orang lumpuh itu mengatakan tidak? Apakah dia tidak percaya? Apakah dia mengatakan mustahil, tidak mungkin, impossible? Aku sudah dari lahir lumpuh, aku sudah lama di sini, tidak mungkin. Tapi bukan seperti itu yang terjadi. Ketika Saulus mengatakan berdirilah dengan tegak di atas kakimu, dengan iman dia langsung berdiri. Dan apa yang terjadi sungguh dahsyat dan ajaib. Dia langsung berlari-lari, dia langsung berjalan ke kiri dan ke kanan saking gembiranya. Dia bernyanyi-nyanyi. Nah, itu yang terjadi. Ternyata nama Tuhan Yesus begitu berkuasa, yang menyembuhkan orang lumpuh yang sudah sekian lama berada di kuil itu. Nah, orang-orang yang ada di kuil itu melihat ada mujizat. Selama ini sudah sekian tahun mereka menyembah di kuil itu, tidak pernah ada mujizat. Mereka hanya datang ke kuil itu, memberikan persembahan kepada dewa-dewa, kepada patung-patung itu. Mereka tidak pernah melihat mujizat. Tapi baru kali ini, ketika ada dua rasul itu datang ke kuil itu, baru itu mereka melihat ada mujizat itu. Ketika orang-orang di Listra mendengar bahwa ada mujizat, ya, banyaklah percakapan di sana sini, desas-desus, sehingga sampailah berita ini ke kota Ikonium. Karena sebelum Saulus dan Barnabas sampai di kota Listra, mereka tadinya kan di kota Ikonium. Nah, di kota Ikonium itu ada orang Yahudi yang tidak suka kepada mereka. Nah, ketika itu sampai kepada orang-orang Yahudi yang di kota Ikonium, ya, orang-orang di sana datang ke Listra. Nah, mereka dengan rencana jahat, mereka melempari Saulus dan Barnabas dengan batu. Ya, bagaimana mereka menganiaya Saulus dan Barnabas sampai Saulus tergeletak tidak berdaya di tanah. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang melihat itu, mereka menyeret Saulus. Kita bisa bayangkan anak-anak bagaimana kalau orang diseret, ya, diseret sampai ke pinggiran kota. Kalau misalnya ini kota Medan, pinggiran kotanya
Kira-kira kalau mau ludas tadi pasti pada bulan ya, akhirnya Pancur Batu. Kita bisa bayangkan diseret sejauh sampai sekian kilometer. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Saulus. Tapi Tuhan pernah berkata kepada Ananias ketika Tuhan menangkap Saulus untuk menjadi muridnya. Ya, Tuhan pernah berkata kepada Ananias, kau harus menyembuhkan matanya. Aku sudah memilih dia menjadi muridku. Tapi dia harus mengalami penderitaan ketika dia mengabarkan siapa aku kepada orang-orang. Nah, itulah yang harus dialami oleh Saulus. Nah, dan ternyata itu terjadi ketika Saulus dan Barnabas di kota Listra. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh dalam nama Yesus, berdiri tegak di atas kaki, mukjizat terjadi. Banyak orang-orang Yahudi menjadi cemburu, marah, ya mereka tidak terima. Ya akhirnya Saulus mengalami penganiayaan. Dia dilempari batu dan sampai tergeletak di tanah tidak berdaya. Kita bisa bayangkan, ya badannya luka-luka, semuanya diseret. Luar biasa penderitaannya. Luar biasa penderitaan yang dialami Saulus. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Ya, orang-orang yang sudah percaya di kota Listra mencari Saulus. Nah, mereka melihat Saulus di pinggir kota. Mereka mengelilingi Saulus. Mereka berdoa untuk Saulus. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akhirnya Saulus bisa berdiri, ya walaupun dia tadinya sudah tidak berdaya, tapi dengan kuasa doa, dengan kuasa nama Yesus dia bisa berdiri dengan tegak. Lalu dia berkata, ayo kita kembali ke kota Listra. Firman Tuhan harus disampaikan di kota Listra. Harus semua orang bertobat supaya orang-orang Listra tidak kembali lagi menyembah di kuil itu, menyembah dewa-dewa mereka. Mereka hanya harus percaya kepada Allah yang hidup. Jangan kepada dewa-dewa yang ada di kuil itu. Itu adalah buatan tangan manusia. Nah, Saulus berangkat kembali ke kota Listra. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Karena begitu cintanya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang menarik anak-anak lewat firman Tuhan yang kita dengar pada minggu hari ini, bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Di dalam nama Yesus kita diselamatkan. Ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Lewat firman Tuhan ini kita diajar. Ketika kita menderita sekalipun, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Terlebih saat ini, wabah virus corona yang belum berhenti, bahkan di Indonesia terus meningkat, membuat kita khawatir dan takut. Tapi lewat firman Tuhan di minggu hari ini, kita diingatkan bahwa nama Tuhan Yesus berkuasa untuk mengusir virus corona, yang memberhentikan virus corona. Mari anak-anak terus berdoa. Terus berdoa. Ajak mama papa, ajak semua keluarga saat teduh bersama. Terus berdoa agar seluruh manusia yang di muka bumi ini berdoa, memanggil nama Tuhan berseru. Tidak mungkin Tuhan memalingkan telinganya. Tuhan pasti akan mendengar. Kita hanya menunggu waktu Tuhan, jawaban Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera. Jangan pernah takut. Nah, lewat firman Tuhan di minggu hari ini sudah mengingatkan kepada kita bahwa sampai hari ini nama Tuhan masih berkuasa. Sampai hari ini mujizat masih ada. Amin. Kita boleh diberkati lewat firman Tuhan. Jangan lupa dibaca firman Tuhan yang Minang bilang katakan tadi, Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai dengan Kisah Para Rasul 14 ayat 20. Dibaca ya. Amin. Kita tutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Firman Tuhan sudah sampai kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih melawat kami lewat firman Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan mengubahkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami, mengajarkan kami, supaya kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami bahwa di dalam nama
ibadah sekolah minggu, untuk setia dengar-dengaran akan firman, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kan sudah dengar firman Tuhan kan? Ceritanya tentang apa ya? Apa? Oh iya, Barnabas dan Paulus yang tidak henti-hentinya memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak lelah-lelahnya bekerja bersama Tuhan. Bahkan mereka sering dianiaya dan diseret sampai keluar kota. Kasihannya mereka ya. Nah, supaya kita tetap diberkati Tuhan dan tidak lelah-lelahnya bekerja bersama Tuhan dan tidak henti-hentinya memuji Tuhan, kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladang itu. Kembali kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, melipat tangan kami, tersungkur di kaki-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, kami boleh selalu menikmati hadirat Tuhan lewat setiap kebaktian minggu yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, lewat kemurahan kasih-Mu, pengampunan-Mu, kami masih boleh Tuhan bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, bahkan kami juga Tuhan boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan lewat ibadah ini kami boleh diberkati Tuhan. Ketika kami lemah kami dikuatkan. Ketika kami Tuhan kurang sehat kami boleh menjadi sembuh Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami semakin diberkati ketika kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan ketika kami selama beribadah kami tidak sungguh-sungguh berdoa, kami tidak sungguh-sungguh bernyanyi, kami tidak sungguh-sungguh mendengar firman. Ampuni kami Bapa. Biarlah pengampunan Tuhan tercurah buat kami selalu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Begitulah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai, menuntun, memimpin, bahkan memberkati hidup kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, mulai dari tingkat TK sampai anak remaja yang menyaksikan dan mengikuti acara